Ibu, senang sekali rasanya kita dapat bertemu kembali di konferensi Bawah Pohon kali ini. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Bagas Jaya, saya adalah okupasi terapis di JCDC. Nah, pada konferensi Bawah Pohon kali ini, kita akan membahas satu topik yang cukup seru nih Bapak Ibu, yaitu membangun bonding antara anak dan juga keluarga dengan berbagai aktivitas. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama Miss Maria Jessica Alexandra Subroto, MC Psikolog. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Miss Jessica nih. Yuk kita tanya dan ngobrol langsung tentang bagaimana bonding antara anak dan juga keluarga. Halo Miss Jessica. Hai Mr. Bagas. Apa kabar Miss Jessica? Baik. Mr. Bagas gimana, sehat? Luar biasa sehat. Syukurlah. Oke, Miss Jessica, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana bonding anak dan juga keluarga nih Miss Jessica. Oke. Nah, pertama-tama mungkin kita akan bahas dulu tentang bonding itu sendiri Miss Jessica. Iya. Apa sih itu bonding dan kira-kira apakah bonding antara anak dan keluarga itu wajib atau tidak? Oke, jadi berbicara mengenai bonding itu adalah bagaimana orang tua dengan anak bisa menjalin hubungan yang erat. Nah, fokusnya di sini bukan secara kuantitas dalam arti seberapa sering orang tua bertemu dengan anak, berapa lama orang tua menghabiskan waktu bersama dengan anak, bukan hanya sekedar itu, tapi kualitasnya ketika bersama dengan si anak, apa yang dilakukan, percakapan apa yang terjadi. Nah, kalau di dalam psikologi sendiri, sebetulnya ada istilahnya yaitu membangun kelekatan atau attachment. Jadi bonding itu istilah ilmiahnya adalah attachment. Jadi bagaimana si orang tua dengan anak itu bisa memiliki attachment yang baik dan optimal. Dan tadi Mr. Bagas sempat tanya ya, wajib atau enggak dilakukan? Ya tentu saja wajib, karena memang membangun attachment atau bonding bersama dengan anak itu sangat penting untuk menjadi fondasi perkembangan anak. Jadi bagaimana anak nanti bisa berelasi dengan lingkungannya itu sangat-sangat tergantung dengan bagaimana hubungan orang tua dengan anak tersebut. Gitu. Itu ya Bapak Ibu, jadi yang pertama wajib, yang kedua bukan kuantitas tapi kualitas. Gitu ya Miss Jessica? Betul. Oke. Nah, yang kedua nih Miss Jess. Tadi juga kita sudah bahas tentang apa itu bonding, tentang bukan kuantitas aja tapi kualitas. Nah, kalau di rumah kira-kira ada nggak sih aktivitas yang Miss Jessica sarankan untuk orang tua agar membangun nih yang namanya bonding antara anak dan juga keluarga? Ya, nah berbicara mengenai aktivitas, kadang-kadang sebagai orang tua suka udah bingung sendiri. Betul. Gitu ya. Kalau membangun hubungan berkualitas berarti harus siapin waktu khusus, atau mungkin harus siapin media khusus, apalagi sama anak-anak. Mungkin mainannya harus spesial nih, harus beli mainan dengan harga yang lumayan mungkin, atau mainan dalam bentuk-bentuk tertentu gitu ya. Tapi sebetulnya tidak perlu sampai terlalu rumit ke arah sana. Tapi kita bisa mulai dengan sederhana, yaitu sesederhana dari menjalani aktivitas sehari-hari yang berkualitas. Misalnya dari bagaimana orang tua membangunkan anak, bagaimana orang tua menemani anak atau membantu anak mandi, itu bisa jadi media untuk bonding juga. Atau misalnya ketika sarapan, apakah makannya sendiri-sendiri atau satu keluarga itu makannya di meja makan bersama-sama sambil ngobrol. Nah, itu juga termasuk kegiatan bonding. Atau kalau mau lebih detail lagi, cuci piring sama-sama setelah makan, anak bawa piringnya ke dapur, lalu ibu bantu ajarin siram piringnya pakai sabun. Nah, itu pun juga sudah menjadi modal untuk membangun bonding bersama dengan anak gitu. Apalagi di zaman sekarang semua orang tua kebanyakan sibuk ya, dan mungkin susah untuk bisa punya waktu spesial untuk nemenin anak bermain. Jadi kita bisa selipkan saja di dalam aktivitas sehari-hari gitu. Wah, cukup simpel ya Bapak Ibu ya. Jadi ya aktivitas sehari-hari aja. Dan memang kalau dari segi saya, dari segi okupasi terapis yang cukup banyak melihat dari segi sensoris, Miss Jessica, keterlibatan anak ketika melakukan aktivitas sehari-hari itu juga satu hal yang penting dalam stimulasi sensoris. Oh, kenal bagaimana mencuci, dengan benda-benda sekitarnya, itu juga jadi bagian stimulasi sensoris. Jadi sekaligus menstimulasi sensoris, juga bisa menstimulasi dari segi bondingnya. Oh, jadi ingat peribahasa ya, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Jadi dalam satu aktivitas bonding dapet, tadi stimulasi sensoris juga dapet ya, Mr. Bagas ya. Wah, itu bagus banget Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa langsung diaplikasikan aja di rumah. Itu. Yang ketiga nih Miss Jess, ada pertanyaan juga tentang bagaimana atau apakah
aktivitas bonding tersebut mau dapat mempengaruhi sikap, karakter, atau bagaimana nanti bisa menimbulkan bagaimana si anak bisa bertanggung jawab terhadap aktivitas sehari-harinya atau pada saat dewasa nanti. Kira-kira pendapat Miss Jessica seperti apa? Ya, tadi sebetulnya sudah sempat disinggung di awal bahwa kualitas bonding atau attachment yang terjalin antara orang tua dengan anak itu adalah fondasi perkembangan anak dan modal utama anak bisa berelasi dengan lingkungan sekitarnya di luar keluarga. Jadi bagaimana anak bersikap, bagaimana anak berinteraksi, gaya anak berinteraksi, gaya berbicara itu sebetulnya cerminan dari bagaimana dia berinteraksi di dalam keluarga. Seperti itu. Nah, karena keluarga itu adalah lingkungan yang pertama dan utama anak temui. Begitu lahir kan anak masuknya di lingkungannya keluarga. Sehari-hari ketemunya keluarga atau orang tua. Jadi yang membentuk itu pasti hubungan dan gaya interaksi antara si orang tua dengan anak. Makanya itu penting sekali untuk dibangun secara berkualitas karena itu akan menentukan bagaimana anak bisa bersikap dan berinteraksi dengan dunia luarnya selain keluarga. Wah, itu Bapak Ibu. Jadi cukup terhubung ya Bapak Ibu ya dengan nantinya gitu saat dewasa. Nah, kalau dari Miss Jessica, kira-kira ada nggak sih hubungan antara komunikasi nih antara ayah atau bapak dan ibu gitu ya, orang tua, dengan nanti yang menghubungkan antara bonding si anak itu sendiri gitu? Komunikasi apa ayah sama ibunya mempengaruhi nggak sih bonding ke anak? Jadi komunikasi antara suami dan istri nanti akhirnya ke anak berdampak atau tidak gitu ya. Tentu sangat-sangat berdampak karena anak, apalagi di anak-anak usia dini, itu mereka belajarnya lewat meniru atau modeling istilah kerennya. Jadi ketika si suami dan istri ini mungkin lebih banyak interaksi yang negatif dalam tanda kutip, mungkin banyak unsur-unsur emosi negatif, banyak konflik, tentu yang anak lihat modelnya atau cerminan atau contohnya itu ya gaya interaksi harus yang keras seperti itu, harus yang bernada tinggi, sehingga yang ditiru anak, kalau berbicara itu ya memang nadanya harus tinggi, kalau bicara sama papa atau mama memang nadanya harus tinggi atau bicaranya harus cepat. Nah, jadi yang dilihat anak itulah yang ibaratnya ditelan sama anak, diserap dan yang akan dipraktekkan. Makanya penting sekali untuk suami dan istri sebagai ayah dan ibu itu juga menjalin hubungan atau komunikasi yang baik, karena hati-hati si anak ini adalah peniru ulung, mereka akan terus melihat dan menirukan seperti itu. Itu Bapak Ibu, jadi cukup hati-hati karena apa yang Bapak Ibu lakukan bisa jadi ditiru, jadi ya cukup hati-hati ya Bapak Ibu. Nah satu pertanyaan terakhir Miss Jessica, kira-kira kalau misalkan si anak tidak mendapatkan stimulasi bonding tersebut gitu, ada nggak sih dampak dari anak itu sendiri gitu, maksudnya apakah ada berdampak berkelanjutan atau tidak? Ya, tentu ada dampaknya ya, apalagi ketika misalnya sangat kurang sekali nih stimulasi bonding atau attachmentnya tadi antara orang tua dengan anak. Pertama, yang paling sederhana adalah mereka nggak pernah punya pengalaman rasanya disayangi, rasanya punya hubungan yang dekat itu seperti apa, sehingga ketika nanti dia misalnya di waktu dewasa dia ingin menjalin hubungan yang dekat dengan orang lain, dia bingung, nggak tahu gimana caranya, karena nggak pernah dapat pengalaman rasanya disayangi sama orang tua itu seperti apa, rasanya bisa memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, memperlakukan orang lain dengan baik itu seperti apa, mereka nggak tahu karena nggak pernah dapat pengalamannya. Jika si bonding atau attachmentnya itu tidak dilakukan dengan baik dan dengan optimal. Jadi itu salah satu contoh aja sih Mr. Bagas, tapi dampak lainnya itu bisa sangat-sangat banyak, bisa mempengaruhi karakternya juga, bisa mempengaruhi rasa percayanya dia sama orang. Ada anak-anak yang jadi sulit percaya sama orang nih, karena di keluarga mungkin ada gaya interaksi yang mungkin sering menyalahkan misalnya, seperti itu. Jadi sangat bisa variatif sekali dampaknya dan bisa banyak dampak negatif juga gitu. Wow. Ya, dari yang sudah dipaparkan oleh Miss Jessica tadi kita sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa cukup banyak pengaruhnya, dampaknya. Mulai tadi dari awal kita sudah bahas tentang perilaku meniru gitu ya, bagaimana si anak ini adalah peniru ulung gitu, bagaimana keluarga atau orang sekitar juga menjadi contoh bagi anaknya untuk bisa dapat melakukan bonding dan berinteraksi dengan lingkungannya.
Seperti itu. Kalau misalkan saya bisa simpulkan, yang pertama tadi, bonding itu wajib Bapak Ibu. Bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Penting banget ya, Miss Jessica ya. Dan tadi, bagaimana keluarga dan lingkungan bisa memfasilitasi bonding itu, sehingga bisa mempengaruhi bagaimana anaknya dapat berperilaku, bertanggung jawab, berkarakter, yang mungkin sesuai juga dengan lingkungannya. Kayak gitu ya, Miss Jessica ya. Oke, seru banget perbincangan pada hari ini, Miss Jessica. Terima kasih sekali. Sama-sama. Miss Jessica sudah hadir di konferensi Bawah Pohon kali ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu perbincangan kita dengan Miss Jessica. Seperti itu. Sampai bertemu di konferensi Bawah Pohon selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Terima kasih Bapak Ibu.